Dan dalam peninjauan kembali itu sumpahnya dilakukan hari ini dan tadi berlangsung sangat cepat. Jadi saya pikir sudah kondusif, hakim itu sudah betul-betul membantu. Hasilnya sekarang kita belum ada hasil kan, tapi ini hanya dalam segi sumpah. Sekarang ada pengacara saya, Pak Dana Anggoro, yang mungkin perlu untuk memberikan pendapat karena saya juga sering memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Rekan mewakili rekan-rekan yang mendampingi kami, Pak Gato, Bu Dina. Pada prinsipnya hari ini kami mendampingi Ibu Mintasi mengajukan upaya peninjauan kembali yang dalam hukum itu upaya hukum yang luar biasa. Seperti kita ketahui dalam perkara ini Ibu Mintasi diberikan pengembalian gajinya selama bertugas sebagai guru. Untuk itulah kami Ibu Mintasi menggunakan upaya hak hukumnya mengajukan peninjauan kembali agar hal tersebut bisa dibatalkan atau membawa positif pada Ibu Mintasi dan mungkin juga pencerahan untuk masyarakat karena gaji itu hak penghidupan yang salah satu bentuk hak penghidupan yang dijamin Undang-Undang Dasar dan digugat untuk dikembalikan itu karena itulah Ibu Mintasi mempertimbangkan dan mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan itu. Ya alhamdulillah tadi penyumpahannya berjalan lancar dan cepat karena memang salah satu syarat upaya PK itu adanya bukti baru atau bukti secara normatif. Bukti baru yang diajukan dari Ibu Mintasi itu harus disumpah di hadapan pengadilan di majelis hakim. Jadi berjalan dengan cepat dan tenang. Jadi kami berterima kasih juga terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk selebihnya mungkin kami rasa itu masuk materi pokok perkara. Jadi mungkin rekan-rekan media bisa mengikuti ke depannya. Kita bisa berbicara lebih lanjut, mohon maaf terkait materi pokok perkara. Tapi dia seperti itu. Tapi yang hadir tadi iya, secara normatif prosedur peninjauan kembali sumpah itu yang mengajukanlah yang bersidang mengajukan bukti baru berarti kan disumpah ya. Mengajukan bukti baru harus disumpah bahwa betul Ibu Mintasi mengajukan bukti ini, mengajukan bukti ini. Jadi kepentingannya bebannya ada pada pemohon peninjauan kembali yang harus disumpah atas bukti baru yang diajukan. Dan itu terjadi hari ini dan langsung sangat baik. gajinya sendiri seperti apa? Berapa bang? Itu totalnya? Jadi totalnya 104. Ya, totalnya itu 140 miliar. Itu juga gajinya nominal katanya kan Gaji. Jadi gini, seluruh gaji selama saya pernah bekerja dan malah ditambah-tambah itu 40 miliar. Tapi ada lagi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu 100 miliar. Kalau ditanya ke pengacara heran, kok ada ya pencemaran nama baik dengan gugatan sebesar itu? Dan apa buktinya? Kenapa nggak tanpa bukti? Jadi buktinya juga lucu, itu dasarnya pencemaran nama baik. Tapi pencemaran, buktinya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Aneh-aneh. Jadi di situ saya ambil pakai nama saya, itu perbuatan melawan hukum. Lalu ada lagi, mereka lapor ke kepolisian, tapi kepolisian tidak menemukan apa-apa, tapi kembali lagi saya dianggap salah perbuatan melawan hukum, kok bertentangan dengan kepolisian. Lalu masih ada hal-hal lain, jadi cukup banyak. Tapi kalau kita ikuti lagi, ini kan kejadian 2013. Kemudian pada tahun 2014 namanya
Purnomo sebagai direktur, itu dia jadi orang terkaya nomor 25 menurut majalah Forbes. Majalah Forbes itu majalah yang terkenal dan dipercaya. Kenapa kok bisa jadi orang terkaya nomor 25? Kok masih ingin mendapatkan harta sebanyak 140 miliar ini? Ada apa? Dan kok berhasil? Tinggal masing-masing menilai bagaimana sih mekanismenya, aneh-aneh tapi berhasil pada orang yang kaya raya. Tapi bagi saya menjadi tanda tanya, kenapa kok dilakukan? Apakah dia ketakutan bahwa nantinya semua akan terbongkar? Karena tahun berikutnya juga ada berita di Straits Times Singapura, ada berita di koran Indonesia. Jadi apakah itu yang ditakuti? Sehingga saya harus dihapuskan sampai betul-betul tidak bisa berkutik lagi. Itu yang jelas menjadi tanda tanya besar. Lalu kita lihat lagi, apa dampaknya? Sekarang gaji harus diminta kembali. Bagaimana? Sekarang zamannya PHK, kalau nanti ada perusahaan yang mengikuti dengan dasar ini PM Jakarta Selatan sudah mengatakan dapat dibenarkan, pengadilan tinggi juga dan MA juga. Jadi bisa ada namanya jurisprudensi yang bisa dipakai oleh orang lain, oleh perusahaan lain untuk nanti, oh kamu nggak saya bayar sekian lama. Kalau kamu nuntut, saya akan minta seluruh harta kamu. Itu kan yang bisa terjadi sebagai konsekuensinya. Masalah detail jurisprudensi bisa ditanya ke pengacara saya. Ya, pasti kami ini sangat senang dan mengajarkan kalau keputusan bukti-bukti apa lagi sih yang ibu kasih? Jadi saya berikan bukti bahwa sebetulnya gugatan direktur menggugat direktur. Lalu mestinya coba kita bayangkan, perusahaan itu ada pemiliknya. Kan sebetulnya pemilik yang menentukan apakah ini harus digugat. Kok tinggal satu orang menggugat satu direktur, menggugat direktur yang lain tanpa adanya bukti yang cukup. Mestinya kan dia buktikan, oh ini pemegang saham sudah setuju. Lalu buktikan lagi saya atau namanya Purnomo menggugat dan tidak ada benturan kepentingan. Karena benturan kepentingan itu seperti yang terjadi sekarang, bahwa Purnomo dia direktur dari PT Bluebird Taksi, juga direktur dari PT Bluebird. Lalu dia menggugat, kan otomatis memenangkan dirinya sendiri. Itu menurut pasal 99 ayat 1B itu tidak boleh. Tapi ini tetap berlanjut. Itu salah satu bukti. Belum bukti benturan kepentingannya itu saya jadikan novum. Bukti dari kemenangan saya jadikan novum juga. Jadi ada novum-novum yang saya jadikan bukti untuk melanjutkan KPK. Kita udah cukup hari ini aja untuk permintaan dari pengadilan sendiri, dan ini majelis hakim penyumpahan hari ini. Itu dia, penyumpahan terhadap bukti novum baru yang diajukan oleh Ibu Mita Sisani. Sudah disampaikan? Iya, sudah diajukan. Ya. Selanjutnya kalau dalam upaya PK ini selanjutnya mekanismenya adalah pengadilan negeri menyampaikan berkas-berkas pengajuan PK ini kepada Mahkamah Agung. Nanti yang bersidang dan menilai bukti-bukti atau apapun yang diajukan oleh Ibu. Ya itu dia tadi, makanya silakan bisa sama-sama memantau atau mengikuti. Ini juga sebagai acuan juga ya, bahwasannya mungkin buat Ada gedean bang suaranya. Ada nggak kelihatan Majuan dikit, majuan bang. Jadi terima kasih teman-teman. Ini juga sebagai acuan juga ya, acuan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan pihak dari sana terhadap hukum ini menjadi suatu pelajaran. Jangan sampai hal ini terjadi di masyarakat atau di karyawan lainnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan hal yang sama. Itu aja sih. Mungkin upaya ibu inilah menjadi satu cermin itu.
sebagai positifnya. Ibu, itu kan tadi Purnomo termasuk salah satu orang terkaya ke-25 ya di Majapahit. Kalau dari Bapak, 2014. iya Bu, kalau dari Bapak Indra Priawan itu ponakan Ibu, itu berarti ada indikasi juga termasuk terkaya. Indra Priawan kan ini mereka sebetulnya gugatnya berdua, cuma satu meninggal, jadi satu menggugat, tapi hartanya adalah harta bersama dari Purnomo dan Chandra, jadi untuk kepentingan Purnomo dan Chandra, karena ini untuk kepentingan PT Bluebird Tbk. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi nanti kalau misalnya Bluebird Tbk dibongkar semuanya dan hukum berjalan. Kalau hukum berjalan, apakah mereka bisa maju seperti sebelumnya? Buktinya dengan hukum sekarang sudah mulai berjalan. Ternyata mereka juga jatuh sekali sahamnya. Ini salah satu bukti. Jadi kita jangan hanya melihat dari sudah berhasil atau tidak, tapi sudah takutnya pejabat-pejabat untuk membela mereka. Lalu kita lihat tadi yang saya katakan orang Terkaya. nomor terkaya nomor 25 ya. Orang terkaya nomor 25 ini Purnomo. Nomor 25 bisa dibayangkan kekayaannya. Sudah luar biasa besarnya. Tapi kenapa kok masalah kecil kok terus saja mau dibuka? Ada apa? Kalau penilaian saya pribadi, dia ketakutan karena terlalu banyak hal yang menyimpang dari hukum yang dilakukan. Dan nanti pada suatu hari akan saya uraikan satu persatu, termasuk kenapa logo dari PT Bluebird Taxi bisa beralih. Kenapa bisa tanpa menyesuaikan perusahaan Bluebird dengan UPT tetap bisa berjalan sehingga tidak ketahuan. Masyarakat tidak tahu bahwa ini ada dua pemilik. Lalu bagaimana mungkin kok kita mendirikan perusahaan langsung akhirnya semua ya kasarnya setengah diambil alih lah, bahwa ordernya diambil. Lalu kita lihat lagi dari segi kerjasama kok bisa dan dilakukan tanpa RUPS. Jadi artinya kan apakah bukan ini semacam ya perbuatan yang jelas-jelas